Pengajeliman. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan dulu ya anak-anak. Pagi Pak. Tadi siapa yang kegiatan tadi masih kosong nih luar kelasnya, mau nggak kita lakukan pembersihan dulu sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran? Ada yang kita hadir nggak? Ada semua Pak. Ada semua ya. Berarti ini hadir. Yang semua hadir. Baik, Devi, bapaknya. Ya, pimpin bapaknya. Ganda Pancasila 1, 2, 3. Ganda Pancasila. PK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kembali kita sudah bersih-bersih ya, tadi sudah bersih-bersih. Sekarang silakan keluarkan buku yang berkaitan tentang pembelajaran Bapak, yaitu tentang pelajaran IPA ya sebenarnya ya. Dan buku yang bersangkutan silakan masukkan dulu. Nah tuh ulang bangkunya masih berantakan tuh, bener ya. Siapnya ngomong masih ingat ya pelajaran kita pada minggu lalu. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, betul sekali ya, berarti ada yang sudah belajar ya teman kalian masih ingat tentang bagian-bagian tumbuhan, di mana bagian-bagian tumbuhan itu ada akar. Sumbangan oksigen dari negara Indonesia yang memiliki banyak. Nah, baik tadi kita membahas video tersebut, apa sekiranya yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai penyumbang oksigen dan juga diberikan gelar sebagai Indonesia adalah paru-paru dunia nomor 3 di Indonesia di dunia. Saya Pak. Baik untuk Devi. Jadi menurut saya berdasarkan videonya itu bahwa kenapa Indonesia itu disebut sebagai penyumbang oksigen terbanyak juga ketiga ya. Jadi karena seperti yang kita ketahui Indonesia itu memiliki banyak hutan luas Pak. Jadi banyak pepohonan dan hutan yang memang luas di Indonesia seperti itu. Tepuk tangan dulu buat Devi. Sekali ya. Nah, teman-teman yang lain ada yang ini nggak memiliki pandangan lain atau mungkin punya pertanyaan berkaitan tentang video yang sudah diberikan tadi? Aku bertanya Pak, apakah itu ada kaitannya dengan fotosintesis? Nah, baik ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan dari pendapat Devi dan juga Windy ya. Cukup bagus sekali. Tangan dulu. Nah, jadi kenapa Indonesia disebutkan sebagai penghasil oksigen terbesar? Nah, hal tersebut berkaitan tentang pembelajaran kita pada hari ini ya, anak-anak, yaitu tentang proses fotosintesis. Nah, fotosintesis di mana pada sebabnya itu adalah tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan topik proses fotosintesis adalah proses paling penting di permukaan bumi. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini bisa dapat mengidentifikasi kebutuhan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis serta dapat menganalisis proses saja fotosintesis dan bisa dapat mengetahui hasil apa saja yang didapatkan terkait melakukan fotosintesis dan juga bisa nanti dengan praktek akan bisa melakukan fotosintesis. Nah, sebenarnya kenapa fotosintesis itu bisa menghasilkan oksigen? Nah, sekarang kita masuk dulu ke PPT yang ini. Datang gambar. Nah, dari ketiga makhluk yang ada di sini ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Apa yang menjadikan perbedaan di antara ketiganya menurut anak-anak? Ya, apa bisa? Baik, bintang. Cara hidupnya, cara makannya. Nah, betul sekali, cara hidupnya, cara makannya. Ada yang memiliki nama lain, Devi? Jenis makanannya Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi jawabannya. Cara mereka beradaptasi Pak. Ya, betul. Jadi ya, nama Bapak sudah tentang pinter ya. Dari ketiga gambar tersebut kita bisa melihat ya bahwa manusia cara gaya hidupnya berbeda, juga cara makannya berbeda, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, dari ketiga hal ini yang paling spesial dalam makhluk hidup ketiga ini adalah cara dia mendapatkan makanan seperti disebutnya oleh bintang ya, di mana manusia mendapatkan makanan dari bahan tumbuhan, ada dari hewan, dan juga dari hewan, ada dari tumbuhan juga, mungkin dari hewan-hewan yang mungkin lebih kecil dari mereka yang bisa mendapatkan makanan di sana. Nah, yang paling spesial itu adalah tumbuhannya. Ini mana tumbuhan ini bisa mendapatkan makanannya dengan caranya sendiri, yaitu melalui fotosintesis. Itu apa kira-kira dari pendapatan anak tentang fotosintesis? Baik, bentar. Nah, bagi pendapat saya Pak ya, fotosintesis itu adalah proses tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Nah, betul sekali ya, benar.
sebentar kali ya sudah belajar ya. Jadi fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mendapatkan makanannya atau mencari makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, kalau Bapak sekarang berikan seperti ini, kira-kira yang mana namanya bahannya yang dan juga yang dihasilkan kalau pabrikan gambar seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak akan mengamati sebuah video dan juga Bapak di sini sudah memiliki ya kartu ajar berupa makanan khas. Jadi anak-anak di sini akan membaca ya proses pertama, yang mana proses pertama nanti anak akan membaca di sini ya, kan sudah tertera ya. Nah, silakan anak mengamati jawabannya seperti ini. Ya. Proses fotosintesis. Nah, pada tahap pertama. Nah, ini tahap pertama. Kalau namanya apa tahap pertamanya? Coba baca nomor satunya. Matahari. Nah, baca matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas. Tumbuhan menggunakan energi cahaya pada matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, betul sekali ya pada proses pertama ini di mana matahari akan membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis melalui sinar mataharinya. Nah, ini ya ada juga bahannya yaitu ada air, ada sinar matahari, ada karbon dioksida sehingga menghasilkan oksigen dan juga karbon dioksida. Ya, tadi Bapak sekarang memiliki pertanyaan quiz ya. Nah, quiznya ini kalau saya jawab Bapak akan kasih pulpen, ada pulpen warna hitam, ada merah dan juga ada warna biru. Yang sekarang Bapak punya pertanyaan lagi. Tadi kan sudah menyebutkan bahwa Indonesia sebagai pemburu dunia yang ketiga. Nah, ada yang bisa berpikir nggak tentang perubahan depan? Kalau kita ada oksigen, apakah kita masih bisa bertahan hidup? Ayo. Tidak, kita akan mati. Nah, betul, kita akan mati ya. Jadi pertanyaannya, apa seberapa pentingkah proses fotosintesis menurut dari pertanyaan yang sudah Bapak berikan? Yang bisa jawab? Baik, minta. Sangat penting karena fotosintesis itu kan menghasilkan oksigen untuk dihirup oleh manusia. Jika tidak ada fotosintesis, berarti tidak ada oksigen, jadi manusia tidak bisa hidup. Ya, betul sekali ya. Kita tolong kita. Nah, Bapak punya ada lagi dua, mau bukan warna biru atau warna hitam? Warna biru, Pak. Warna biru. Kasih, Pak. Sama. Nah, sebelum mengisi atas ini, Bapak di sini akan membagikan sebuah kertas ya, sebuah kertas. Nanti anak-anak di sini tulis apa gaya pelajaran anak-anak. Nah, tulis satu. Dan tulis. Iya, sudah sama tulis detik. Yang audio, buat audio, gaya belajarnya yang kines buat kines, yang visual buat visual. Nanti KPD yang Bapak berikan akan berbeda ya antara visual kines, nah, kines sama kines, video sama video. Nah, jadi ya karena ada dua kelompok, jadi ada yang kines sama dengan visual. Nah, yang visual, Bapak akan berikan gini ya KPD-nya. Dalam KPD visualnya itu ada sebuah gambar. Nanti anak-anak silakan ya amati gambar di sini, ikuti langkah-langkahnya sudah tertera. Nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan kelas. Nah, yang kines, Bapak akan memberikan lembar kerjanya itu berupa praktek ya, prakteknya berupa pengamatan. Nah, Bapak akan bagikan nanti jika ada kendala dalam proses diskusinya, silakan anak-anak untuk bertanya kepada Bapak ya. Nah, yang pertama yang kines, ada Devi dan juga kita. Yuk, sini dekat. Giliran kalian untuk melakukan presentasi hasil karya kelompok kalian. Nah, yang pertama kelompoknya Bulan, oleh kelompok dari yang dulu. Ya, teman-teman lain silakan mengamati ya, dan juga kalau ada bertanya silakan bertanya. Ayo ke sini. Ya, Pak sini. Silakan menekan tombol. Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nilo Komasrivita Utami dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tuhan Menari. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD. Yang pertama mengenai bahan fotosintesis. Nah, sekarang kan sudah selesai namanya presentasi. Nah, sekarang untuk teman-teman lainnya untuk menanggapi mungkin dari India atau dari siapa yang mau menanggapi dari presentasi semuanya. Ayo. Ya, Pak. Baik. Jadi untuk presentasi dari kelompoknya Bintang dan Bulan udah bagus Pak, karena sudah benar juga terkait dengan mencocokkan
yang dijelaskan oleh bulan tadi, dan juga terkait dengan apa yang disampaikan Bintang, yaitu proses-proses apa saja yang terjadi pada saat fotosintesis. Pertanyaan dua, kelompok tepuk tangan. Jempol, Salut. Tadi sudah dijelaskan juga, tapi ada sedikit pemahamannya tentang bahwa CO2 diserap dari batang, tidak dari batang, tapi dari pori-pori yang ada dalam daun, yaitu klorofilnya. Nanti klorofil tersebut yang akan mengubah CO2 itu menjadi oksigen melalui kloroplas. Ya, untuk kelompok kines silakan maju ke depan. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi perkenalkan, saya Devia Belasari dengan teman saya Windy. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan pengamatan yang telah kami lakukan. Ayo, yang kami jelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada alat dan bahan, itu alatnya ada bentuk plastik, terus bahannya ada air dan sama daun. Terus tuh hasilnya itu yang pertama terjadinya fotosintesis, terus yang kedua itu di mana terdapat gelembung-gelembung karena terdapat oksigen. Saya mau bertanya Pak pada kelompoknya ini. Berarti kalau tumbuhan tadi kan dia bilang kalau akar menyerap air, kalau itu daunnya kan nggak isi akar, di mana dia menyerap air Pak? Nah, sampai jauh dulu nanti Bapak akan. Apa Bintang? Dari mana menyerap air gitu? Iya. Karena di sini di pengamatan ini kan sudah istilahnya ini kan sebuah pengamatan, jadi sudah tersedianya air di sini, dan airnya itu kenapa bisa ada gelembung juga karena di daun ini menghasilkan oksigen. Nah, ketika oksigen itu ada di dalam air, jadi nanti akan menghasilkan gelembung. Nah, gelembung itu membuktikan bahwa di dalam air ini terjadinya proses fotosintesis. Nah, masih dari kelompok kines, tepuk tangan. Kita berikan tepuk apa ya? Tepuk jempol. Tepuk jempol. 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 Kita sudah melakukan pengisian KPD dan juga sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Nah, harapan Bapak pelajaran yang Bapak lakukan semua bisa dipahami dan dimengerti ya. Nah, masih semangat nggak? Masih. Mau SBK nggak? Mau. Kita SBK tentang pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, sore. Nah, udah mulai konsentrasi. Pagi, sore. Saya gimana tanda-tanda? Nah, sekarang karena kita sudah speaking, anak-anak sudah mulai ketawa lagi, sudah mulai semangat, walaupun pelajaran cukup menguras otak ya, dari pertanyaan Bapak dan juga pemahaman tentang fotosintesis. Nah, pada hari ini siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita oleh Devi? Jadi kesimpulan daripada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita perlunya menjaga dan merawat lingkungan kita, seperti contohnya menjaga lingkungan, misalnya tumbuhan pohon, karena di mana pohon itu merupakan sumber dari kehidupan kita juga. Karena tadi seperti penjelasan pohon merupakan menghasilkan makanan serta oksigen yang kita hirup, seperti itu. Nah, betul sekali ya. Pertama teman-teman, bahasan anak semua sudah menyimpulkan dari Bintang dan juga Devi sudah baik sekali ya. Jadi anak Bapak sudah memahami semua materi sudah Bapak bawakan. Nah, jadi Bapak di sini akan menyimpulkan juga, akan menjadikan satu ya dari kesimpulan dari Devi dan juga dari Bintang atau refleksi ya. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan bahwa oksigen itu memang penting. Nah, terutama kita harus bisa menjaga tumbuhan seperti sudah dikatakan tadi oleh Devi, dan juga dengan menjaga tumbuhan itu kita akan menjaga kelangsungan kehidupan kita ke selanjutnya, di mana kita di tumbuhan kita mendapatkan makanan seperti buah, ada buah apel, pisang, masih banyak lainnya, dan juga dari sana kita mendapatkan oksigen yang bisa kita hirup dari pagi sampai siang dan masih kita hidup. Nah, kalau anak-anak tahu ya bahwa penghasil oksigen terbesar di permukaan bumi ini bukanlah sekedar pohon saja, tetapi ada juga alga, ada plankton, dan rumput laut. Nah, dari jika dipresentasikan bahwa alga dan juga plankton itu akan menghasilkan oksigen sekitar 78% ketimbang pohon. Makanya itu kita penting untuk selain menjaga pohon, itu juga harus penting menjaga habitat dari adanya habitat dari plankton, yaitu ada air seperti di
laut, kita jangan buang sampah di laut, dan juga kita jangan buang hal-hal yang tidak merusak habitat pada habitat tersebut ya. Nah, kita sudah melakukan pertama pembukaan sudah, kita habis itu speaking sudah, semua sudah ya, tapi dia sudah. Sekarang Bapak mendaki sebuah soal rehat ya, 5 menit ya, satu soal 1 menit ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Sudah ya, selesai. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, terima kasih ya. Kita pada minggu yang akan datang kita akan belajar tentang siklus air. Nah, pada pertemuan ini kita sudah menyelesaikan sebab kita itu tentang fotosintesis ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang masih ada waktu nih, ada mau menyanyikan lagu wajib. Habis itu kita untuk PPK lagi sekali. Habis itu kita untuk pulang berdoa ya. Ya, sekarang kita sudah semua ya selesai. Sekarang untuk bukunya boleh masuk-masukin terlebih dahulu. Nah, ingat ya, Bapak hampir lupa, kerjakan kan buku paket halaman 55 tentang fotosintesis. Di sana kan ada juga tuh informasi tentang fotosintesis untuk lebih memahami. Ya, kerjakan minggu depan silakan bawa. Habis itu kita akan bahas ke materi selanjutnya itu seperti saya ya. Dan ya, untuk kelas silakan pimpin. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih. Selamat sore.